Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 22 Juli 2020. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kami. Kami siap menjalani hidup di hari ini dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Terlebih, kehidupan kami akan landasi dengan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Mohon hikmat Tuhan bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini sungguh menjadi bagian kami. Tuhan bersabda, kami telah sedia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan ini diberi satu tema, Laut Teberau. Dalam sebuah percakapan dengan seorang ibu parubaya, ada beberapa kali pernyataan tentang masalah hidupnya. Ia merasa masalah dalam hidupnya tidak akan pernah selesai, karena dia begitu yakin dengan melihat keadaan yang dialaminya. Belum satu masalah selesai, masalah yang lain lagi muncul. Saudara, Laut Teberau dalam Keluaran 14 adalah masalah besar dalam perjalanan umat Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir. Di belakang tampak pasukan berkereta orang Mesir yang mengejar mereka. Sementara di depan ada Laut Teberau. Lalu pertanyaan, mau lari kemanakah mereka? Di depan dan di belakang sama-sama punya masalah. Namun Tuhan memperlihatkan kasih setianya. Dia membelah Laut Teberau, Dia menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dia mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau. Laut Teberau menjadi pintu yang tertutup bagi orang Mesir pada saat itu, namun menjadi pintu terbuka bagi setiap umat Tuhan. Laut Teberau adalah masalah yang mustahil dapat diatasi oleh umat Israel sendiri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Tetapi tindakan Allah menjadi jalan keluar bagi umat Tuhan. Saudara yang terkasih, patut kita cermati bahwa masalah senantiasa ada dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Namun jika pada masa lalu Tuhan telah membelah Laut Teberau bagi umatnya, maka Tuhan jugalah yang akan membelah Laut Teberau orang percaya pada zaman sekarang ini. Pemazmur dalam bacaan kita, saudara-saudara, menyaksikan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya tetap berlaku dan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan juga tempat. Karena itu, saudara yang terkasih, kenalilah Laut Teberau atau masalah dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Tapi ingat, jangan fokus padanya. Apalagi mau menguras energi kita untuk memikirkannya. Ingatlah, tindakan Tuhan di sepanjang sejarah umatnya. Yakinlah bahwa hanya oleh kasih setianya, Laut Teberau atau masalah dalam hidupmu, masalah dalam hidup kita bersama akan dibelahnya menjadi jalan keluar bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua
untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu semakin meyakinkan kami tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Seberat apapun persoalan dan masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya kasih-Mu lebih besar dari pergumulan dan persoalan itu. Biarlah firman-Mu ini sungguh meyakinkan kami, terlebih menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan persoalan hidup. Berkati semua umat Tuhan menjalani kehidupan sejauh hari ini, dalam rumah tangga, dalam aktivitas, dalam tugas pekerjaan, bahkan juga dalam perjuangan dan pergumulan masing-masing. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan oleh karena berbagai persoalan hidup, oleh karena sakit penyakit, oleh karena bencana alam, oleh karena berduka cita. Tuhan kuatkan iman mereka menghadapi dan melewatinya. Nyatakan kasih-Mu Tuhan untuk terus meyakinkan mereka bahwa sungguh Tuhan tidak pernah berubah di dalam menyatakan kasih-Nya. Seperti kepada umat Israel yang telah membelah Laut Teberau, itu juga yang akan dinyatakan pada kami di saat sekarang ini. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang tetap menjadi garda terdepan dalam perjuangan mereka memutuskan penyebaran COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Entah sebagai dokter, perawat, petugas rumah sakit, petugas keamanan, tenaga sukarelawan, bahkan siapapun Tuhan yang ambil bagian di dalamnya, Engkau pakai mereka dengan luar biasa, menyatakan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga apa yang kami rindukan bersama melalui mereka, kami boleh nikmati, yaitu kesehatan yang baik, kesejahteraan bersama untuk bisa menjalani hidup secara normal kembali. Tuhan, kuatkan, beri kesabaran dan kesetiaan bagi semua saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya, bahkan juga pemerintah kami, dan juga bagi kami sekalian. Engkau juga beri ketaatan dan kesetiaan, sehingga sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang taat untuk menikmati harapan kerinduan kami bersama untuk pulih dari COVID-19 ini. Dunia ini Tuhan Engkau pulihkan, bangsa dan negara kami, bahkan persekutuan kami semua. Kami rindu menjalani hidup secara normal, hidup bekerja dan berkarya dengan penuh sukacita dalam keadaan yang kuat dan sehat. Bahkan juga Tuhan, kami dimampukan untuk hidup bersama keluarga dan sesama kami. Kami serahkan hidup kami sejauh hari ini dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, sehingga kami sungguh menikmati berkat Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.